Haleluya, haleluya. Dalam kehidupan ini ada banyak faktor yang bisa membawa kita untuk menjadi seorang pemimpin. Ada banyak faktor yang bisa membawa kita untuk meranjak naik ke atas. Tapi tahukah saudara, di dalam kehidupan kita, di atas kita masih ada pemimpin. Di bawah kita juga masih ada orang yang kita pimpin. Nah, mungkin saat ini saudara menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga, saudara menjadi seorang pemimpin di dalam dunia pekerjaan, saudara menjadi seorang pemimpin di dalam pengembalaan atau di gereja. Nah, saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa mari kita belajar untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, menjadi pemimpin yang bisa memimpin orang lain, membawa mereka untuk dekat dengan Tuhan. Nah, sebuah penghargaan jika kita belajar untuk tunduk kepada pemimpin, seperti tertulis di dalam firman Tuhan, Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Garis bawahi kata tunduklah kepada pemimpin-pemimpinmu. Kita harus belajar tunduk kepada pemimpin-pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin yang memilih menjadi pemimpin itu adalah Tuhan sendiri. Yang Tuhan menentukan seorang pemimpin untuk memimpin banyak orang. Mungkin hari ini saudara memimpin hanya 10-20 orang. Mungkin juga Tuhan memberikan kepercayaan yang lebih besar lagi 100 orang atau 500 orang. Tetapi kita sebagai bawahan, kita sebagai orang yang dipimpin harus belajar untuk tunduk. Kalau dinasihati, dengar. Kalau dituntun, belajarlah untuk membuka hati dengan sikap yang rendah hati untuk mau dituntun. Jangan keras kepala, jangan tegar tengkuk seperti orang Israel yang tegar tengkuk ketika dinasihati nggak mau, ketika Saul dinasihati dan dia tidak mau karena gengsinya. Mari kita belajar untuk tunduk, untuk menjadi pribadi yang senantiasa menghargai pemimpin kita. Saat ini saudara posisi ada di mana? Adakah saudara sebagai seorang jemaat? Adakah seorang sebagai seorang pelayan Tuhan di gereja? Belajarlah untuk tunduk pemimpin, karena pemimpin itu bertanggung jawab atas hidup. Tahukah saudara bahwa dia mendoakan saudara? Pemimpin saudara mendoakan saudara. Pemimpin saudara bersyafaat kepada saudara. Pemimpin saudara mendoakan kepada domba-dombanya. Oleh karena itu saudaraku, kalau kita tahu bahwa ini pemimpin-pemimpin kita itu berjaga-jaga atas kita, mari kita belajar untuk tunduk. Karena mereka melakukan dengan senang hati untuk kita, mendoakan dengan senang hati untuk kita, menasihati dengan senang hati untuk kita. Kalau kita mungkin sudah melenceng, kalau mungkin kita sudah melakukan sesuatu yang menyimpang daripada kehidupan yang sesungguhnya atau sesuatu yang menyimpang daripada kebenaran dan dinasihati, belajar buka hati, belajar untuk kita rendah hati untuk menerima teguran, menerima nasihati, supaya kita benar-benar menerima kebaikan-kebaikan yang Tuhan siapkan atas mereka. Firman Tuhan katakan bahwa mereka berjaga-jaga atas kita. Artinya mereka bertanggung jawab atas kita. Oleh karena itu, bagi saya sampaikan ini kepada saudara. Belajar untuk tunduk, belajar untuk menghormati pemimpin saudara dimanapun saudara berada. Entah itu di marketplace atau entah itu dalam dunia pelayanan. Kita harus belajar untuk menghormati mereka. Karena Tuhan memberikan otoritas kepada pemimpin untuk menjaga kita. Tuhan Yesus memberkati.